satu pun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satu pun yang luput dari pandangannya. Tak ada satu pun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satu pun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Kenapa? Kamu keberatan kalau aku setuju? Aku tahu, Wahyu. Setelah kita akan menikah nanti, kamu berhak sepenuhnya memiliki aku. Dan aku juga harus taat terhadap setiap perintahmu. Termasuk kalau kamu meminta aku untuk tinggal di Jakarta, aku tidak boleh nolak. Tapi sebelum semua itu terjadi, aku mohon kamu pertimbangkan lagi. Karena pesantren ini masih membutuhkan tenagaku. Dan masih banyak hal yang harus diperbaiki. Dan aku sendiri juga belum siap untuk berpisah dengan lingkungan di sini. Maafin aku, Wahyu, kalau aku ngerepotin kamu. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kamu setelah menjalani hukuman? Apa nggak terganggu kesehatan kamu? Oh, enggak, Pak Kiai. Alhamdulillah. Semua hukumannya Pak Kiai berikan untuk aku, Najib jalankan dengan penuh keikhlasan. Jadi tidak merasa lelah sedikit pun. Malah tambah sehat, bugar. Alhamdulillah. Berarti kamu menjalaninya memang dengan ikhlas, dengan kesabaran, dan mungkin dari hatimu yang paling dalam ya. Insyaallah. Tapi kalau kamu masih merasa lelah, butuh istirahat, monggo, jangan dipaksa. Istirahat. Oh, enggak, Pak Kiai. Kan tadi saya sudah bilang, hukuman itu membuat hati saya menjadi lebih ikhlas, lebih lapang. Badan saya, tubuh saya semakin segar, semakin kuat. Bayangkan saja, Pak Kiai, begitu banyak baju-baju santri yang harus saya cuci, saya harus jemur, dan saya harus setrika. Justru sekarang ada yang ingin saya tanyakan sama Pak Kiai. Apa Najib? Alhamdulillah, Pak Kiai. Semua hukuman dari Pak Kiai, Najib sudah jalankan semuanya. Sudah berakhir. Bagaimana dengan jabatan ketua pengurus pesantren Darussalam yang sementara ini dipegang oleh Bejo? Pak Kiai, jujur, saya sangat jujur. Saya sudah siap mengemban tugas itu kembali, Pak Kiai. Saya sudah siap. Gini, Jib, untuk sementara ini jabatan itu masih tetap dipegang oleh Bejo. Karena apa, Pak Kiai? Karena selama ini Bapak lihat yang kamu urus itu lebih ke urusan pribadi kamu. Jadi bukan pesantren Darussalam ini. Maka dari itu biarlah sementara Bejo aja yang pegang dulu. Kamu lebih fokuskan urusan pribadi kamu.
Malah kamu bisa belajar banyak dari Bejo, Jip. Saya belajar banyak sama Bejo, Pak Kiai. Oke. Ya wes, kalau gitu Bapak keliling dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tidak habis pikir. Pak Kiai, Dek Nada, hatinya itu terbuat dari apa ya? Kenapa tidak peka juga? Aku selama ini banyak mengurusi kepentingan pribadiku untuk anak sampean, Pak Kiai, untuk Dek Nada, sehingga semua tugas-tugasku sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam terganggu. Kenapa Pak Kiai tidak mengerti? Apa ada cara ya untuk mengakhiri hidup di dunia ini tanpa berbuat dosa sama Gusti Allah? Aku ingin mencari dalil bunuh diri itu tidak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan, dan mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat dan berkah. Amin. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah tema 3 serangkai. Istiqomah, istikharah, dan istighfar. 3 is. Tidak termasuk Iis Dahlia ya. Itu mah penyanyi dangdut. Yang pertama, di dalam kehidupan ini pasti ada pasang, ada surut. Ada siang, ada malam. Kita hidup di dunia ini dinamis, tidak stuck, tidak diam di tempat. Oleh karenanya ada banyak tantangan, ujian, dan cobaan yang akan kita rasakan. Disinilah diperlukan sifat istiqomah. Teguh dalam akidah dan senantiasa berkualitas dalam ibadah. Istiqomah, teguh dalam akidah, senantiasa berkualitas dalam beribadah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah memberikan hiburan kepada mereka yang istiqomah, teguh dalam akidah, senantiasa beribadah, dan berusaha meninggalkan maksiat. Apa yang Allah berikan? Allah kirimkan kepada mereka malaikat-malaikat yang akan menjaga. Sebetulnya kita sudah punya malaikat kan? Ada Raqib, ada Atid. Yang mencatat kebaikan, yang mencatat keburukan. Tapi kalau saya nanti buat keburukan supaya amal buruk saya nggak dicatat bagaimana? Saya goyang-goyangin aja tangan kiri saya biar malaikatnya nggak bisa nulis. Nggak bisa begitu. Itu akal bulus kita. Allah kirimkan malaikat di mana dia tidak akan bersedih, orang-orang yang istiqomah dan senantiasa bergembira karena Allah sudah janjikan sebuah hadiah yang mulia, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Mau kantong tebal tetap ibadah, kantong kering, keropos, kerempeng juga tetap ibadah.
mau saat senang tetap istiqomah, sekalipun susah tetap beribadah kepada Allah. Tidak berubah, tidak goyah, sehebat apapun tantangan yang dirasakan olehnya. Itu yang pertama. Yang kedua, istikharah. Hidup di dunia ini harus ada pertimbangan. Gak bisa main selonong boy begitu aja. Hantem kromo. Atas nama kebebasan mulut asal bicara, sikap asal bertindak. Gak bisa. Karena akan ada konsekuensi resiko-resiko yang akan kita alami dan kita rasakan. Dan aturan itu semuanya sudah tertuang dalam agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita harus meminta petunjuk kepada Allah. Apa ukuran petunjuk kita? Buka Al-Quran. Kira-kira yang saya lakukan bertentangan atau tidak? Kalau bertentangan tinggalkan. Buka As-Sunnah. Kira-kira yang saya kerjakan Rasul senang apa Rasul nggak senang? Istikharah. Minta pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, istighfar. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang selalu benar, malaikat. Selalu salah, iblis. Kita bukan malaikat, kita juga bukan iblis. Makanya kita punya ketentuan tersendiri di mata Allah. Kita punya potensi tersendiri yang diberikan oleh Allah. Potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat buruk. Saat kita berbuat baik, iman kita bertambah. Saat kita berbuat buruk, maka iman kita menurun drastis. Disitulah pentingnya kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Kalau tiga ini kita pegang, insya Allah langkah kita akan diberkahi oleh Allah. Selamat kita di dunia dan di akhirat. Saya berikan kesempatan kepada segenap para santriawan dan santriawati. Siapa yang ingin bertanya? Kulo Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, Ilham menanyakan masalah istighfar Pak Ustadz. Nah, istighfar itu kan kalau ada orang yang berbuat kesalahan atau hilaf gitu menyebut istighfar Pak Ustadz. Nah, kalau ada orang yang selalu berbuat salah, hilaf gitu, dia istighfar. Besoknya buat salah lagi, istighfar lagi. Besoknya gitu lagi Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Oh, kayak sampean Ham. Enak aja, aku nggak gitu ya. Waalaikumsalam. Salah Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara sampean aku salah. Aduh, ini kalau dalam istilah namanya tomat. Tobat kumat. Habis tobat, kumat lagi. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti ini, orang yang sedang meledek Allah. Hari ini dia maksiat. Besok dia istighfar. Besoknya lagi dia maksiat lagi. Tapi yakinlah. Yakinlah dengan segala kemaha ampunan Allah kepada hambanya. Rasul memberikan sebuah ilustrasi begini. Jika kamu memiliki onta, tiba-tiba onta kesayangan kamu itu pergi, hilang dia kabur. Sedih nggak? Nangis nggak? Onta. Tiba-tiba ontanya balik lagi. Senang nggak? Senang kan? Begitu juga Allah.
Allah ini sayang banget sama kita. Allah ini cinta betul sama kita. Ketika kita bermaksiat, kita sedang lari dari Allah. Tiba-tiba kita kembali kepada Allah dengan istighfar. Maka Allah pun senang, Allah pun cinta, dan Allah pun menerima taubat kita semuanya. Amin. Tubu ilallah taubatan nasuha. Yang paling penting, kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Itu yang harus diupayakan. Setuju? Setuju. Jangan diulangi lagi ya. Nggak. Bukan kamu Ilham ya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Saya Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Sholat istikharah itu kan menentukan di antara dua pilihan. Nah, kalau misalkan jalannya itu ke negatif, boleh atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini yang dipilih dua-duanya nggak baik nih. Tapi mau istikharah. Udah jangan pakai istikharah. Tinggalin dua-duanya. Atau ada satu yang baik, satu yang buruk. Pilih yang baik, tinggalin yang buruk. Ini mau berjudi, milih. Ya Allah, ini malam saya mau istikharah. Saya mau judi di Las Vegas, apa judi di Genting Highline? Mau judi pakai istikharah dulu. Nggak usah, tinggalin judinya. Nggak ada pilihan. Untuk sebuah keburukan, kejahatan, dan kemaksiatan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua memahami. Sudah tidak ada yang bertanya? Sudah mengerti semua ya? Baik, kalau begitu semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. 3 modal ini insya Allah bisa kita jalankan. Selamat kita dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu di rumah saya. Saya mengadakan pengajian ini untuk syukuran atas kedatangan saya dari Mesir. Dan sekalian kangen-kangenan sama ibu-ibu. Kita kan udah lama nggak ketemu, ya Bu ya. Terus kalian mau syukuran untuk pernikahan anak saya, Nada, yang juga akan nikah dengan santri sini juga, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Marina, sampai ngapain datang ke sini berpenampilan seperti itu? Tidak sopan namanya, malu sama Umi. Emang saya kenapa? Aku juga mau ikut mengaji untuk syukuran ibu datang dan pernikahan Mbak Nada dan Mas Wahyu. Nah, yo aku ngerti maksud sampean, Mbak. Tapi aku itu kan pernah bilang sama sampean kalau keluar itu rambutnya ditutupin pakai kudung. Ya toh, jangan telanjang kayak ngono. But it's so hot, panas banget kalau pakai jilbab. Astagfirullahaladzim. Marlina. Marina, kalau mau ikut pengajian itu harus pakai jilbab, ya? Ya udah Bejo, Marlina biar aku yang ngurus. Ayo ikut ke kamar aku yuk. Tapi saya... Udah ngobrol ntar aja yuk, aku pengen ngomong sama kamu. Iya, monggo. Ke dalam dulu ya. Salam. Maaf ya ibu-ibu, itu santriwati baru di sini, jadi dia belum paham apa-apa. Iya ibu-ibu, maaf ya, mungkin sudah bisa dimulai pengajiannya. Monggo silakan. Saya tak ke belakang dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu-ibu, marilah kita mulai membacakan suratul Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah bi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kenapa sih semua orang mau mengatur hidupku? Kenapa aku nggak boleh mengikuti keinginan aku sendiri? I just wanna be myself. Aku mau jadi diri aku sendiri, emang itu nggak boleh? Marlina, diri kamu itu bukan milik kamu, tapi milik Gusti Allah. Dan kamu hidup seperti ini karena Gusti Allah yang menghidupkan kamu. So, maksud kamu apa? Kita itu diciptakan di dunia, aku, kamu, semuanya. Kita semua tidak tahu apa-apa. Dan kita itu bukan siapa-siapa. Makanya Gusti Allah itu selalu memberikan petunjuk untuk kita, untuk umatnya. Supaya kita tuh mengerti. Supaya kita tetap ada di fitrah Allah. Fitrah Allah? Iya, fitrah itu artinya suci dan bersih. Seperti kertas yang belum pernah ditulis. Dan jilbab itu bertujuan untuk menjaga kesucian kita. Wanita yang menggunakan jilbab untuk menjaga kesuciannya itu sesungguhnya mereka itu memiliki kehormatan dan juga harga diri. Dan derajatnya itu lebih tinggi dari apapun. Harga diri dan kehormatan? Iya, harga diri dan kehormatan di hadapan Gusti Allah. Makanya kamu pakai jilbab ini supaya kamu itu punya harga diri dan kehormatan sebagai wanita muslim. It's so hot, gatel juga. Lama-kelamaan juga kamu akan terbiasa. Cukup. Sabar ya. Sudah tidak ada lagi yang Najib Maghrib banggakan. Selain perasaan hina dan malu, terpuruk di dalam pesantren Darussalam yang selama ini dibangga-banggakan. Saya juga ikut sedih, Mas, prihatin. Loh, Mas Ustadz, sekarang udah nggak ikut Mas Bro lagi sama prihatin. Prihatin tuh sedih itu, Hem. Gimana sih? Oh, keren prihatin sih itu. Juga sedih, Mas Ustadz. Sampean hanya bisa merasakan sedih dan prihatin. Selebihnya aku yakin sampean pasti merasakan bangga, senang, bahagia. Najib Maghrib sudah tidak menjadi lagi ketua pengurus pesantren Darussalam. Nyuwun sewu minta maaf nih, Mas. Ayo ndak gitu. Saya kenal Mas Bro, kita berdua kenal itu udah lama. Semenjak pondok pesantren Darussalam awal-awalnya dibuka, saya udah tahu Mas Bro. Yaudah. Nah kalau Mas Bro ada rasa kecewa, saya sama si Royan tetap ikut kecewa. Apalagi bapaknya Mas Bro, Pak Bro. Saya tahu kecewanya beliau, Mas. Mas Ustadz, kok Pak Bro sih? Lah iya toh. Lah Pak Bro kan bapaknya Mas Bro. Kita kan berdua cuma teman. Ya, kita kalah tua, Him. Nah iya sih, Mas Bro kan sama Mas Ustadz lebih tua dari aku. Apalagi Mas Ustadz. Batok muampiak lu yuk. Fuad itu memang sudah tua, Rohim. Enggak? Bahkan lebih tua dari mbahnya sendiri. Iya, lebih tua dari Cagak Demak berdiri saya udah lahir, Mas. Coba sampean lihat. Kulitnya Fuad itu sudah dipenuhi dengan jamur merang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa sih, Pak? Bapak selalu mau saja membawakan makanan dari Aisyah untuk aku. Bapak tidak malu sama santri-santri yang lain. Apa jangan-jangan Bapak memang sengaja mau bikin Najib Maghrib tambah malu, tambah hancur dan tambah terpuruk? Loh, ya nggak mungkin Toli. Bapak punya niat kayak gitu. Tapi fakta dan realitanya seperti itu, Pak. Bapak secara tidak langsung sudah bikin malu Najib. Apa jangan-jangan Bapak sengaja? Mentang-mentang sekarang Najib Maghrib sudah tidak menjadi ketua pengurus pesantren Darussalam lagi.
Hah? Bapak sengaja membuat Najib Maghrib malu. Hah? Jawab. Jawab, Pak. You wrong. Setelah kamu menjalani hukuman, jabatanmu ketua pengurus pesantren dikembalikan sama Pak Kiai Abdullah. Itu. You wrong. Kok I wrong? Kenapa I wrong? I know. Jawab Mas Ustaz, jawab. Pak, Mas Bro kan sudah dipecat sama Kiai Abdullah jadi ketua pengurus pondok pesantren Darussalam dan santri senior. J, sekarang Mas Bro tuh santri biasa, udah ada embel-embel jabatan sama kayak Fuad dan Rohim, Pak Bro. Sumpah lo. Sumpah lo. Mau kemana, Pak? Bapak bawa makanan ini untuk syukuran kamu naik pangkat. Nah, kalau ternyata kamu dipecat, turun pangkat, berarti Bapak mensyukuri penderitaanmu. Bapak enggak tega. Bapak enggak bisa seperti itu. Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iya ya? Najib dipecat sama Pak Kiai Abdullah. Kayaknya aku harus ketemu Pak Kiai Abdullah. Memperjuangkan nasib si Najib. Kasihan Najib. Kasihan Aisyah. Makanannya nggak ada yang makan. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum Ibu, makasih. Makasih Bu. Makasih ya, Bu. Makasih. Terima kasih. Itu lihat, kolega-koleganya Murni sama Abdullah itu. Semuanya orang kampung, Pak. Pokoknya, Pak, Mama itu mau buat acara pernikahan itu semeriah dan semewah mungkin di sini, Pak. Supaya kita tidak mengecewakan kolega-kolega kita dari Jakarta. Sudah, Mama nggak usah ngomong begitu. Ini di pesantren, Ma. Kita maklum lah. Terima kasih. Ibu. Gimana? Udah selesai mengaji ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada acara apa di rumah kamu, Murni? Enggak, ini loh abis ada pengajian sekalian syukuran untuk rencana pernikahan anak kita. Loh, kok nggak ngomong-ngomong sih, Mur? Tapi begitu kan aku bisa datang. Ini cuma syukuran kecil-kecilan kok. Kita cuma mengundang ini tetangga desa aja kok. Ibu. Tahu nih, Papa. Syukuran kayak begini kok mau ikut-ikutan sih? Bapak dan Ibu. Aku nggak tahu kalau ada Bapak dan Ibu. Silakan masuk dulu, Bu. Pak. Betul. Sebaiknya kita bicarakan di dalam. Ayo, monggo. Nggak usah, Abdullah. Kita itu kesini sebentar aja. Karena kita mau menyiapkan segala urusan pernikahan anak kita. Dari mulai catering, tata rias, dan segala macam. Iya kan, Pak? Kalau masalah itu, aku sudah pesan. Kamu nggak usah repot-repot, Ros. Justru itu masalahnya, Murni. Kamu itu nggak perlu repot-repot segala. Biar saya yang handle semuanya. Karena ini mau disesuaikan dengan tamu-tamu kita yang mau datang ke sini. Ya kan, Pak? Dan kamu, Nada, kamu bersedia kan nanti tinggal di Jakarta bersama saya? Ros, nah gini, masalah itu nanti saja kita bicarakan setelah acara pernikahan itu sudah selesai. Jangan terburu-buru. Apalagi semua keputusan kan di tangan Wahyu, bukan Nada. Tapi Dul, aku tadi sudah bicara sama Wahyu. Sepertinya Wahyu setuju setelah menikah nanti tinggal di Jakarta. Nah, sekarang tergantung Nada. Kamu bagaimana, Nada?
Wahyu belum pernah mutusin untuk tinggal di sini atau di Jakarta. Ya sudah, kamu putuskan sekarang juga, Wahyu. Kamu bersedia tinggal di Jakarta setelah menikah atau tidak? Kali ini Mama itu tidak main-main ya, Wahyu. Kalau kamu tidak bersedia, Mama juga tidak menyetujui kamu menikah dengan Nada di sini. Wahyu, kamu tuh jangan diam aja dong. Kamu buat keputusan sekarang juga, biar semua orang di sini tuh dengar keputusan kamu. Wahyu, kamu bersedia kan tinggal sama Mama di Jakarta setelah menikah? Kamu bicara aja, Wahyu. Apapun keputusan kamu, aku akan ikut. Ma, Pa, pernikahan ini buat Wahyu hal yang sangat luar biasa. Dan Wahyu benar-benar gak nyangka. Dan Wahyu gak pernah berpikir sebelumnya. Ternyata 2 minggu lagi Wahyu bakal menikah sama Nada. Dan menurut Wahyu, ini adalah karunia dan mujizat dari Allah, Pak. Mah, maka dari itu, gak ada seorang pun yang bisa merampas karunia ini dari Wahyu. Apapun yang terjadi, Wahyu bakal tetap nikah sama Nada. Apa? Kamu mau tetap tinggal di pesantren ini setelah menikah? Iya, Mah. Wahyu bakal tetap tinggal di pesantren ini. Di pesantren Darussalam. Ya Allah, Wahyu. Sudah. Tenang ya, dengerin Wahyu dulu ya. Mah, Wahyu tahu. Keputusan yang Wahyu ambil itu sangat menyakitkan Mama sama Papa. Tapi Mama sama Papa itu ngertiin Wahyu. Kenapa Wahyu ingin tinggal di pesantren ini? Karena Wahyu masih ngerasa ilmu agama Wahyu itu masih rendah. Kalau Mama sama Papa masih maksa Wahyu untuk balik ke Jakarta, sama aja Mama sama Papa itu maksa Wahyu untuk pergi ke medan perang tanpa dilengkapi senjata perang dan ilmu perang. Dan Mama sama Papa tahu yang bakal terjadi sama Wahyu. Wahyu bakal mati bukan karena tertembak senjata musuh, tapi Wahyu bakal mati karena kebodohan Wahyu sendiri, Mah. Nah, apa Mama mau sama Papa Wahyu seperti itu? Papa. Ma? 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 Dul, maaf ya, aku tak nyusul Rosmina sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada, tunggu. Wahyu, kamu nggak perlu mengejar Nada. Tapi Bu, Ibu tahu apa yang ada di pikiran kamu. Tapi kamu nggak usah khawatir. Nada pasti insya Allah akan menjadi milik kamu. Benar, Wahyu. Ibu itu benar. Kamu nggak usah mengejar Nada. Lebih baik kamu susul ibu kamu itu, ya? baik pakai. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Wahyu kemana yo? Kenapa dia belum lewat juga ya? Wahyu. Nada, aku pengen ketemu Mama. Kalau emang ada yang pengen kamu omongin, nanti aja kita ketemu ya.
Gimana nasib kita sekarang ini, Hen? Nyambung, aku nggak ngerti. Nasib kita tuh nggak jelas, melayang-layang di udara seperti layangan putus. Ada apa enten nopo, Mas? Nopo keselak biji salak? Nggih. Gorokannya gatal ya, jadi serak yo. Sudah tidak waktunya lagi sampean untuk berbahasa-basi sama aku. Fuad, Rohim. Nggih, Mas Bro. Mulai detik ini, sampean berdua sudah tidak menjadi pengawal pribadiku. Karena aku sudah tidak lagi menjadi ketua pengurus pesantren Darussalam. Dan mulai detik ini juga, BIN, Badan Intelijen Najib, dengan berat hati, aku bubarkan. Dan mohon maaf, tidak ada uang pesangon apapun. Loh. Tidak bisa. Tidak bisa. Sampean iku pripun to, Mas? Itu namanya memutuskan tali asmara kita bertiga. Tali kasih kita bertiga. Sembarangan enak ae mutusin sendiri. Lagi pula kan ikatan kita bertiga tuh udah kuat ya, Mas Ustadz. Mendarah daging. Udah deket. Walaupun Mas belum menjengkelkan, suka malah-malah, terus ngomel-ngomel mulu ya. Rohim, Fuad. Nggih, Mas Bro. Seharusnya sampean itu lebih peka dari aku. Kalau memang sampean itu sayang sama aku, mengabdi sama aku, tolong, aku benar-benar minta tolong. Pahami suasana hatiku. Dan pahami juga posisiku di pesantren Darussalam. Aku sudah tidak ada apa-apanya lagi di pesantren Darussalam ini. Jadi aku tidak mau sampean itu mengabdi sama orang yang salah. Silahkan. Mulai detik ini kalau sampean mau mengabdi, mau membantu, mau menolong bejo sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam yang baru, silahkan. Aku ikhlas. Tolong juga ikhlaskan hati sampean. Semuanya sudah berakhir. Sama berakhirnya antara aku dengan Dek. Sewu minta maaf yang tidak peka di antara kita bertiga itu malah Mas Bro. Kalau Mas Bro sudah berbuat salah, otomatis kita bertiga itu juga berbuat salah. Kalau sampean ingin bertobat, otomatis kita bertiga juga harus bertobat. Jangan seenake dhewe sampean ingin bertobat sendiri, udah nyemplung bareng-bareng, kebos bareng-bareng, nyemplung sendiri pengen bertobat. Apa kuwi? Sudahlah, enggak usah ribut. Tolong sekali lagi sampean pahami posisi aku di sini. Sekali lagi, aku bukan lagi ketua pengurus pesantren Darussalam. Tolong pahami itu. Ikatan hati kita memang sudah sangat jauh. Tapi itu dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi sekali lagi aku minta sampean mengerti. Aku tidak mau terlalu repot-repot mengurusi sampean. Dan aku juga tidak mau sampean mengabdi kepada orang yang salah. Ustaz, apa ya? Walaupun Mas Bro putus sama Mbak Nada, seharusnya kan tidak mutusin kita yuk. Nah iya. Mas, nyuwun sewu minta maaf sekali lagi nih, Mas. Kita itu bertiga sudah sehati. Satu untuk semua, Mas. Nggak boleh begitu sampean, Mas. Iya toh. Loh. Sakarap mula. Dan mulai detik ini juga aku tidak mau lagi dipanggil Mas Bro. Panggil aku saja Najib. Sama seperti sampean memanggil santri-santri yang lain. Fuad. Maafkan aku, Yoat. Nggih, Mas. Aku banyak salah sama sampean. Sama-sama, Mas.
Walaupun sampean itu lebih tua dari aku sebenarnya tetap menghormati sampean. Iya, Mas. Insya Allah, nanti kita akan bertemu lagi di surganya Allah. Iya, Mas. Maafkan aku ya. Sama-sama, Mas. Saya juga minta maaf nih, Mas, ya. Bila banyak salah, saya mohon maaf, ya. Oh, Ip. Maafkan aku ya, Ip. Aku sebenarnya sayang sama sampean. Sampean sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Iya, Mas, belum. Baik-baik ya, Ip. Belajar yang baik di pesantren ya, Ip. Maafkan aku kalau aku ini banyak salah sama sampean ya, Ip. Sama Mas Bro. Ustaz, aku bingung. Apa aku sendiri juga bingung, Hem? Yang minta maaf kan Mas Bro ya? Nah ya. Kok kita yang sungkem? Hem, aku sendiri bingung tenang ini, Hem. Yang minta sungkem kok malah saya ya? Padahal yang salah yang muda. Mana ada yang tua kok suruh di bawah yang muda di atas ya? Iya ya. Sampean perlu tahu. Tradisi itu hanya buatan manusia. Bisa dirubah kapan waktu. Tapi jangan sekali-sekali sampean merubah apa yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu yang tidak boleh dirubah sama siapapun. Mama itu benar-benar kecewa sama Wahyu. Dia itu sama saja sudah mempermalukan Mama di depannya Abdullah dan Murni, Pak. Ma, tidak ada yang perlu disesali. Toh semuanya sudah berjalan lancar dan baik. Wahyu itu kan anak kita sendiri. Kalau kita menyesali anak sendiri, itu sama artinya menyesali diri sendiri. Kan tidak baik, Ma. Ini tuh sama saja kesalahannya Papa juga. Papa kan yang mengizinkan juga Wahyu sama Nada setelah menikah itu tinggal di Jakarta kan? Iya kan? Tapi kenapa di depannya Murni sama Abdullah Papa kok diam aja? Ma, kalau ngikuti kata hati Papa, Papa juga kecewa, Ma. Tapi kalau Papa paksakan Wahyu dan Nada tinggal di Jakarta, ini akan merusak hubungan Papa dengan Abdullah yang sudah Papa bina bertahun-tahun. Papa nggak mau itu, Ma. Oh, jadi Papa itu lebih penting menjaga perasaannya Abdullah, iya? Dibanding perasaannya Mama, begitu, Pak? Papa tuh benar-benar jahat sama Mama. Ma, bukannya begitu. Yang memilih tinggal di pesantren ini bukannya Abdullah, Ma. Tapi anak kita sendiri, Wahyu. Biarkanlah, Ma. Ini kan pilihan Wahyu. Itu pilihan yang fair. Kita hormati dong pilihan dia. Itu demi kebahagiaan dia sendiri. Biarkanlah, Ma, anak kita menentukan yang terbaik buat dirinya sendiri. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu. Mau apa kamu datang ke sini? Mau nyakitin perasaan Mama lagi? Iya. Mama, nggak boleh begitu. Ma, Wahyu nggak ada bosan-bosannya untuk minta maaf sama Mama. Wahyu ngerti Ma perasaan Mama. Tapi juga Wahyu mohon sama Mama. Mama ngerti dong Ma keadaan Wahyu. Ma, Wahyu itu udah gede, Ma. Jadi Wahyu berhak untuk menentuin jalan hidup Wahyu sendiri. Lagian kalau Wahyu tinggal di pesantren ini, bukan berarti Mama itu kehilangan Wahyu. Wahyu bakal janji kok. Sebulan sekali Wahyu itu bakal ngejenguk Mama sama Papa. Wahyu bakal tinggal di rumah sama Nada juga. Dan kalau Wahyu udah punya anak, Ma, Wahyu bakal bawa anak Wahyu. Mama pengen lihat kan cucu Mama sendiri. Wahyu itu tetap sayang sama Mama. Wahyu, baik. Mama sekarang ikhlas sama kamu, Wahyu. Tapi itu jangan lupain Mama kalau kamu udah tinggal di sini. Mama minta kamu selalu nengokin Mama ke Jakarta. Iya, Ma. Wahyu janji sama Mama. Demi Allah, Wahyu bakal nepatin janji Wahyu. Begitu juga Nada, ya. Alhamdulillah.
Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Itulah maksud kedatangan saya ke sini, Pak Kiai. Selalu soal anak saya Najib. Kasihan sekali dia, Pak Kiai. Hidupnya terasa kosong, hampa, melayang-layang. Nggak di atas, nggak di bawah. Hawing-hawing, Pak Kiai. Inggih, Mas Ali, saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan Najib saat ini. Itulah yang saya harapkan, Pak Kiai, dirasakan. Karena Najib sudah lama mengabdi di sini, melaksanakan amanah dari Pak Kiai. Nah, kalau tiba-tiba dia dibebas tugaskan, dia merasa seperti nggak ada artinya lagi pengabdiannya. Kasihan Pak Kiai, dia seperti datang nggak diundang, pulang nggak diantar, kayak jailangkung. Mas Ali, dengar ya. Najib itu bukan baru-baru saja saya kenal. Najib saya udah kenal tuh sejak kecil. Saya udah nganggap dia seperti anak sendiri. Ya sebagai bapaknya, saya juga sebetulnya nggak tega dengan hukuman ini. Itulah yang ada di pikiran saya, Pak Kiai. Pasti Pak Kiai juga nggak tega menghukum Najib. Karena lebih baik dia ini disuruh lomba lari sama sapi daripada amanahnya dicabut, Pak Kiai. Mas Ali, saya tidak bisa mencabut keputusan saya. Itulah yang saya takutkan, Pak Kiai. Tapi kasihan Najib, Pak Kiai. Please help, Pak Kiai. Mas Ali, hukuman Najib itu semata-mata pelajaran bagi dia, agar dia jangan terus-menerus membuat kesalahan. Saya ingin membentuk Najib kembali kepada dirinya sendiri, menjadi contoh mercusuar untuk santri-santri di pesantren Darussalam ini. Itulah yang saya cita-citakan, Pak Kiai. Tapi apa keputusan Pak Kiai nggak bisa ditawar lagi? Saya nggak bisa merubah keputusan, Mas Ali. Peraturan harus tetap ditegakkan. Itulah yang sudah saya duga, Pak Kiai. Ya, memang peraturan harus ditegakkan. Nyun sewu, Mas Ali. Dari setadi kita ngobrol ngalur ngidul, tapi kok gak diunjuk-unjuk iki. Moga diunjuk. Itulah yang saya tunggu-tunggu dari tadi, Pak Kiai. Makasih, Pak Kiai. Alhamdulillah. Aduh, mesti gimana iki? Nasib kita sekarang udah di ujung tanduk, Bim. Loh, Mas Ustadz, maksudnya apa tuh? Lah iya, kita ini serba salah. Kalau kita nggak ngikutin Mas Bro, kok gimana? Mas Bro udah kayak darah daging kita sendiri. Tapi kalau kita ngikutin Mas Bro selalu menolak. Iya. Ya dah. Kita malah kayak buah si malakama jadinya, Him. Buah apa kuwi? Rasanya asam, manis, kecut, apa pedes, Mas Ustadz? Kuwi lho, Him, sing buahnya segini gedenya, sok mene, panjang, wambune ra ono, persis kayak bibirmu nek mangap. Wah, itu buah apa labe?
Wah, lama-lama tak jahit tok lambimu. Tenan. Habis kamu tuh nggak pinter-pinter. Jadi orang tuh mbok pinter sedikit aja gitu loh, Hem. Keadaan kita tuh lagi kritis kayak begini loh, kritis. Buah si malakama itu perumpamaan daripada maju kena, mundur kena. Oh, ngono toh. Bilang kalau kayak gitu. Ya wis, kalau kayak gitu, mending kita ndak usah mikirin Mas Bro. Jadi suka-suka dia aja gimana? Maunya gitu. Seminggu kita nggak ngikutin Mas Bro. Nah, tapi Bejo sudah memberi amanat pada kita untuk menjaga Mas Bro. Kamu tahu, Bejo sekarang ini ketua santri senior pondok pesantren Darussalam. Nah, kalau kita nggak ngikutin omongannya dia itu sakti loh sekarang. Hah? Mau nggak mau, suka nggak suka, kita laksanakan tugas dari Bejo untuk menjaga Mas Bro. Ayo kita cari. Yes, cari Mas Bro ya? Yes. Hei! Opo? Tadi dari sana nyari Mas Bro. Sana. Iya. Gimana sih? Kan tadi dari sana. Aku ngomongnya gimana? Kan sudah dari sana ke sana kata. Siapa yang salah kalau gitu? Kamu tadi dari sana. Sana. Kita berdua dari sana. Terus kita ke sana nyarinya. Kenapa kamu ke sana? Ke sana. Yang salah siapa itu? Nggak tahu. Ayo cari. Yes. Kesini nyarinya. Ambilin. Ayo. Aduh. Sebagai seorang lelaki, Mas Aldo itu harus bisa apa aja. Jadi, kalau nggak bisa apa aja, itu bukan lelaki, Dek. Sekali aja. 3 uangnya, toh. Denisa, denger dulu dong. Istilah kalau kata pepatah itu bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang awas tenggelam. Aduh! Aduh, Mas Aldo. Ih, Mas Aldo enggak apa-apa, Mas. Siapa yang makan pisang? Maaf ya Mas Aldo, tak pikir Mas Aldo udah lewat sini. Jadi kulit pisangnya tak kumpulin dulu sebelum tak buang ke tempat sampah. Aduh, Mas Aldo bangun, Mas. Denisa, tolongin Denisa. Yo, tapi kan kita bukan muhrim, Mas. Nggak boleh sentuhan. Yuk, saya bantu yuk. Nggak usah, ya, ini aja. Siapa yang makan pisang? Ya Mas. Lain kali dimakan sama kulitnya. Aduh. Gini, Cip. Untuk sementara ini, jabatan itu masih tetap dipegang oleh Bejo. Karena selama ini Bapak lihat, yang kamu urus itu lebih ke urusan pribadi kamu. Jadi bukan pesantren Darussalam ini. Ternyata benar apa yang Pak Kiai sampaikan sama aku. Selama ini aku memang sibuk dengan urusan perasaanku untuk Denada. Akhirnya apa? Akhirnya aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku menjadi laki-laki bodoh di pesantrenku sendiri. Dan pada akhirnya aku direshuffle dari kabinet Darussalam. Astagfirullahaladzim. Mas, bro. Aku kan sudah bilang sama sampean, gak usah ikuti aku lagi. Kita ini sudah tidak ada ikatan lagi selain sesama santri di Darussalam. Ojo ngono, jangan begitu, Thomas. Mungkin Gusti Allah itu telah menakdirkan kita, ya lah, bertiga untuk selama-lamanya, ya lah. Ibarat kata tuh kita kayak ban becak, Mas. Kalau bertiga, hilang satu, nggak bisa jalan. Gitu. Terima kasih. Sampean masih bisa berpikiran seperti itu. Sementara semuanya yang ada di dalam pesantren Darussalam sudah mulai menjauhi aku dan tidak menghormatiku lagi. Itulah tradisi bangsa Indonesia.
ketika menjabat dielulukan. Ketika sudah tidak menjabat, dicampakkan begitu saja. Alhamdulillah, aku tidak pernah tersangkut masalah kasus korupsi di pesantren Darussalam. Ayo ndak begitu Mas. Mosok sih saya singkat itu ya melupakan kita bertiga masa-masa yang terindah. Kenangannya Mas, maksudnya Mas. Iyalah. Tapi saya paling nggak bisa. No. Semenjak Mas Bro digantikan posisinya menjadi santri senior oleh Bejo, lihat no kelakuannya. No. Sok jadi santri senior. Sok kuasa. Sok jadi ketua panitia. Lihat no Mas. Panitia apa? Loh, piye sih? Mas Bro udah tahu. Mas Bejo tuh jadi ketua panitia pernikahannya Mbak Nada. Hebat sekarang Bejo. Lengkap sudah kekuasaan dia di dalam pesantren Darussalam. Santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam, sekarang menjadi ketua panitia pernikahan antara Dek Nada dan Wahyu. Lengkap. Semakin lengkap. Tapi kalau saya rasa Mas, sejarahnya selama saya di sini paling komplit ya Bejo itu. Sudah menjabat jadi santri senior, ketua pengurus pondok pesantren Darussalam, panitia pernikahannya Mbak Nada, terus ketua lagi. Iya. Komplit. Kesian ya Mas Bro, nggak kebagian apa-apa. Nah, bisa cuma ngeliatin sama gigit jari. Kesian banget. Tapi nyuwun sewu minta maaf nih Mas ya. Saya mohon jangan stres lagi. Terus mikir membuat amnesia yang jilid 2. Repot. Sampean bisa diam. Asal sampean tahu ya, aku hidup di dunia ini bukan untuk mengejar jabatan. Tapi untuk mencari keridhaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jabatan itu sementara, tidak dibawa modal. Justru dengan kita mendapatkan jabatan di dunia, itu konsekuensinya sangat berat. Allah akan mencatat semuanya. Terus, dalam rangka pernikahan besar antara Dek Nada dan Bugundal Wahyu, sampean kebagian tugas apa? Jagain Mas Bro. Biar ndak stres. Tugas yang sangat melecehkan aku sebagai makhluk hidup. Kena lagi. Tuh kan, nasib deket Najib. Ayo. Assalamualaikum Nada. Waalaikumsalam Wahyu. Kebetulan kita ketemu di sini. Ada yang mau aku tanyakan sama kamu. Nanya apa? Kenapa kamu ngambil keputusan untuk tinggal di sini? Apa karena aku? Emang aku salah ya? Pengen ngebahagiain calon istri aku. Iya. Ya memang tidak salah. Tapi akan menjadi salah kalau kamu malah nyakitin atau ngecewain orang tua kamu, apalagi mama kamu. Dan aku juga kan masih jadi calon istri kamu, belum jadi istri. Jadi maksud kamu mau tinggal di Jakarta bareng aku, biar mama aku gak kecewa ya? Aku kan udah bilang sama kamu sebelumnya. Aku ngerasa berat untuk ninggalin lingkungan di pesantren ini. Tapi akhirnya Bapak dan Ibu menyetujui dan bisa memaklumi kalau seandainya kamu mau ngajak aku untuk tinggal di Jakarta. Yang penting, kamu ndak nyakitin atau ngecewain orang tua kamu, apalagi mama kamu. Karena aku bisa tahu perasaannya, kekecewaan dan kesedihannya. Nada, aku kasih tahu ya sama kamu.
aku bisa bertahan di pesantren ini bukan karena aku jatuh cinta doang sama kamu. Tapi selama aku tinggal di pesantren ini, aku tuh nemuin ketenangan sama kedamaian jiwa. Aku udah ngerasa pesantren itu rumah aku, masa depan aku. Dan aku juga ingin memperdalam ilmu agama Islam aku. Dan soal mama, kamu gak usah khawatir. Karena mama udah ngizinin buat kita tinggal di pesantren ini. Kamu serius, Wahyu? Serius. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya satu masalah terselesaikan dengan baik. Amin. Tapi bukan berarti kita ndak harus ke Jakarta. Kita harus menengok ke Jakarta. Minimal 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Biar orang tua kamu juga ndak kesepian. Apalagi kalau nanti kita udah punya anak. Pasti mereka akan senang sekali ngelihat cucu-cucunya datang ke Jakarta. Iya. Aku juga udah ngomongin soal itu kok. Jadi kamu tenang aja ya. Kamu udah bilang soal itu? Alhamdulillah. Ada. Kalau aja sekarang kamu jadi istri aku bakal meluk kamu erat-erat. Karena aku pengen ngebuktiin sama kamu. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Bahkan aku bangga dan bahagia. Karena aku memiliki calon istri sesoleha seperti kamu. Terima kasih Wahyu atas cinta dan pengertian yang kamu kasih ke aku. Yaudah sekarang mending kita ke rumah kamu aja ya. Soalnya mama papa aku pengen ketemu sama orang tua kamu. Yuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu?